memang sakit jiwa. Tapi otaknya cemerlang untuk urusan-urusan picik seperti ini. Sumira? Ayo kamu cepat pulang. Daripada tante panggilin polisi untuk tangkap kamu, mau? Polisi? Sumira, Pak, pembantu kita yang dulu. Papa ini kenapa sih? Kok kaget dengan nama Sumira? Apalagi setelah saya lihat suami saya pun terkejut mendengar nama kamu. Katakan Sumira, kenapa kamu pergi dari rumah saya secara diam-diam 20 tahun yang lalu? Bersyukur saya belum melakukan apa yang Bapak perintahkan. Ya udah, Pak pulang cepat ke rumah saya. Ya, cepat Ruth ya. Siapa dan di mana anak itu? Tapi saya ingin dengar dari mulut kamu sendiri. Tapi Mama harus janji sama Papa. Setelah Mama tahu, Mama tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Namanya Sumira. Walaupun namanya seperti pembantu, saya yakin Tante orang yang terpelajar. Tante Sum sudah seperti ibu saya sendiri. Tidak ada yang dirahasiakannya. Kecuali apa, Bayu? Sekarang semuanya menderita dan berdosa atas kebejatan kamu, Yusak. Dan saya terpaksa merahasiakan aib kamu. Ingin saya rasanya cerai dari kamu dan membeberkan semua kebejatan kamu. Tapi Yusak mana? Hari ini saya akan paksa dia untuk mengaku dengan cara apapun. jangan, Pak Darwis. Dia udah ngaku. Sebentar lagi juga Indah datang. Saya mohon Pak Darwis, cabut laporannya dari polisi. Anggap aja papanya Adi nggak terlibat. Yang penting dia udah mengakui dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan yang paling penting, Indah akan baik-baik aja. Bu, sebenarnya saya sangat marah. Yusak itu sudah menyakitkan anak saya. Anak saya sudah menderita. Dan perbuatan Yusak itu sangat jahat. Maaf, saya tidak akan pernah mengizinkan Indah untuk tinggal di sini lagi. Saya tidak mau mengambil risiko. Cukup satu kali ini aja. Satu kali ini saja. Mungkin kami juga akan membawa anak kami ke psikiater. Takut trauma. Dan kami tidak mau Indah trauma. Iya, saya ngerti. Tapi gimana dengan Adi? Adi nggak mau tinggal sana kan? Ya itu terserah sama Adi. Siapa yang keberatan, Ma? Adi gak keberatan Indah tinggal di mana aja. Dan Adi akan selalu bersama Indah. Anak-anak saya. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya terpaksa melakukan. Mana anak saya? Ada di dalam mobil, Pak. Indah! Kurang ajar. Kamu apakan anak saya? Hah? Mungkin dia tertidur karena lelah, Pak. Kurang ajar. Jangan, Pak. Dia tidak salah. Dia cuma disuruh, Pak. Diam! Jangan ikut campur. Bangsa kau sudah, Pak Darwis, sudah. Sayang, sadar, Nak. Bangun. Bapak kan sudah janji tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Ibu memang gampang untuk melupakannya. Tapi saya, lihat. Sayang, hati-hati, Nak. Lihat anak saya menderita begitu. Saya tidak akan tinggal diam. Apa? Indah. Papa,
Kamu tidak apa-apa. Katakan apa yang dilakukan Rudi terhadap kamu. Papa akan hajar dia. Akan Papa seret dia ke dalam penjara. Enggak apa-apa. Dia nggak melakukan apa-apa sama Indah. Indah cuma mau pulang, Pak. Indah mau pulang. Ayo kita pulang. Kamu tidak perlu tinggal di rumah ini lagi. Tempat ini sangat berbahaya buat kamu. Adi, kamu tidak usah ikut. Kamu urus saja papa kamu yang gila itu. Dan kalau kamu jadi anak durhaka, Om yang paling senang. Dan katakan sama dia Om tidak terima. Om akan menempuh jalur hukum. Ayo kita pulang. Baik, Om. Ayo, Nak. Indah, nanti aku nyusul kamu ya. Pak, Papa udah puas. Udah puas, Pak. Buat Adi, lebih baik Papa masuk penjara daripada Adi kehilangan Indah. Adi lebih baik Papa menderita. Pak, Adi nggak mau tahu. Pokoknya Papa harus minta maaf sama Om Darwis. Papa jangan sembunyi terus di sini. Kenapa Papa jadi pengecut kayak gitu sih? Pak, harusnya Papa itu malu. Karena perbuatan Papa udah membuat orang lain menderita, Pak. Pokoknya, sekarang Adi harus bawa Papa untuk minta maaf sama Om Darwis. Ayo, Pak! Adi! Jangan lakukan itu, Di. Kenapa Mama ngelarang Adi? Harusnya Mama dukung Adi dong, Ma. Apa Mama nggak malu? Kalau Papa diseret ke kantor polisi gara-gara Papa nyulik menantunya sendiri. Halo semua, pramugari datang lagi. Pokoknya Adi nggak mau tahu. Sekarang Papa harus minta maaf sama Om Darwis supaya masalahnya selesai. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ma, bantu Adi. Ayo, Pak. Loh, ada apa ini? Kok rame-rame potong padi? Hey darling, gimana? Apa papa kamu sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan kita? Siapa yang mau kawin sama lo? Halo tante. Kamu ini makin cantik aja. Tasya, emang kamu bener-bener cinta sama Adi? Tante kok biasanya ikut partai oposisi? Sekarang udah ikutan partainya Om. Tasya sih terserah aja. Tarik tante. Sumira, Loh, Mas belum berangkat? belum. Karena ada sesuatu yang sangat membebani pikiran saya. Menurut Bayu, ada sesuatu yang kamu rahasiakan pada saya, Su. Jadi, sekarang saya minta kamu ceritakan apa yang kamu rahasiakan itu. Memang ada yang saya rahasiakan, Mas. Tapi Kenapa, Sum? Kenapa kamu takut? saya belum punya keberanian sama sekali untuk cerita. Nantilah, Mas. Kalau saya sudah siap dengan resiko yang saya terima, pasti saya akan cerita. Resiko apa yang kamu maksud? Sudahlah, Mas. Jangan paksa saya. Kamu mau kemana? Saya mau ke supermarket, Mas. Ada keperluan yang habis. Setelah itu? Setelah itu saya pulang, Mas. Permisi ya, Mas. Sudahlah, Pak. Kalau memang ini resiko kita untuk dipenjara, ya apa boleh buat. Memang udah takdir kita kali begini. Saya nggak ngerti. Kenapa Yusak berubah pikiran? Harusnya kan dia keluar, menemui saya, membela saya. Jangan-jangan dia menjebak saya. Nggak mungkin lah, Pak. Mungkin dia sedang tidur. Dia kan lagi sakit. Kalau enggak, Papa telepon aja. Teleponnya tidak diangkat. Saya jadi berpikir untuk membuka semua aib ini.
supaya semua orang tahu saya melakukan semua ini untuk kebaikan Adi dan Indah. Sebetulnya Papa tidak perlu membuka ini semua kalau saja Sumira itu datang lagi ke sini, Pak. Sumira? Ngapain Sumira datang ke sini? Ya, Mama juga nggak tahu. Tapi Mama ya sangat yakin. Dia pasti akan ke sini lagi untuk mencari informasi dari kita tentang anaknya. Dengan begitu, kita bisa manfaatin dia. Kita beritahu aja yang sebenarnya. Tapi dengan perjanjian, jangan sampai dia kasih tahu Pak Yusak. Kalau kita yang memberitahu, Pak, Sumira pasti akan marah besar dan menuntut Pak Yusak. Dan dengan begitu, kita bisa lepas tangan, Pak. Bener juga kamu. Pak, tolong ke alamat ini ya, Pak. Iya, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Rudi ada. Saya harus segera tahu di mana anak saya. Saya harus segera tahu. Kamu sekarang tidak perlu khawatir lagi. Semuanya sudah Papa bereskan. Minum susunya, sayang. Kasih, Ma. Iya. Adi mana, Ma? Tadi sih Adi bilang dia mau bicara sama papanya dulu. Kenapa papanya perlakukan kamu seperti itu, Nak? Apalagi yang kamu pikirkan? Enggak. Indah bingung aja, Pak. Kenapa Pak Yusak kok membebaskan Indah? Apa karena Papa memaksa dia? Sudahlah, sayang. Gak usah kamu pikirkan lagi. Yang penting sekarang kamu sudah aman. Dan Papa minta kamu tinggal di sini ya, Nak ya. Gak usah balik lagi ke rumah itu, ya sayang. Tapi Indah mau bicara sama Adi, Ma. Ada yang harus Indah bicarakan sama dia. Ada apa, sayang? Suruh aja Adi datang ke sini, Ma. Indah mau ngomong penting. Ya. Rupanya ini yang kamu bilang supermarket, Sum. Ternyata kamu telah membohongi saya. Iya, Pak. Ini saya. Apa kabar, Pak? Baik. Ayo duduk. Jadi kemarin istri saya bilang bahwa kamu datang ke sini. Tadinya saya tidak percaya. Tapi hari ini kamu betul-betul datang. Saya sudah lama menunggu kamu. Sumira, saya tidak menyangka kamu datang mencari saya. Sekarang kamu beda. Kamu datang ke sini mau menuntut saya dan Pak Yusak. Tidak, Pak. Saya tidak mau menuntut apa-apa. Saya hanya... Sumira! Rupanya ini yang kamu anggap supermarket. Ternyata kamu menemui lelaki selingkuhan kamu. Ngajar kamu! Mas, denger dulu, Mas. Sini kamu. Kamu betul-betul perempuan nakal. Kamu telah memalukan saya sebagai suami kamu, Sum. Kurang apa saya? Ayo bilang, kurang apa? Hah? Saya sudah menerima kamu apa adanya. Tapi kamu telah mengkhianati saya. Ayo pulang. Pulang. Indah, Papa janji, Papa tidak akan membiarkan kamu disakiti oleh mertua kamu yang sakit jiwa itu lagi. Tidak pernah. Assalamualaikum. Nah, itu Adi. Kamu di sini dulu temanin Indah. Om masih mau
telepon kantor dulu, ada urusan sedikit. Iya Om. Ya? Indah, apa kabar kamu sayang? Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak ada apa-apain kan sama Om Rudi? Aku bener-bener khawatir banget sama kamu. Aku udah gak sabar pengen ketemu sama kamu, aku kangen. Aku baik-baik aja. Aku juga mau ngomong sama kamu. Ada apa sih, Indah? Kamu mau ngomong apa? Ngomong aja. Kenapa, sayang? Apa benar kamu pernah menghamili Tasya? Aku menghamili Tasya? Enggak mungkin. Aku nggak pernah menghamili Tasya. Tapi kenapa sih kok kamu tiba-tiba punya pikiran kayak gitu sama aku? Oh iya, aku tahu. Om Rudi. Ini pasti kerjaannya Om Rudi. Oke. Berarti dia cuma ngarang-ngarang cerita supaya kamu marah, supaya kamu emosi, dan terus kamu ninggalin aku. Itu pasti kerjaannya Om Rudi. Iya. Emang keterlaluan tuh Om Rudi. Apa sih maksud dia? Aku nggak ngerti kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Tapi Om Rudi berani sumpah kalau semua itu benar. Adi, bukannya aku nggak percaya sama kamu. Tapi kalau emang benar, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Aku nggak akan marah kok. Malah aku akan rela meninggalkan kamu supaya kamu bertanggung jawab atas Tasya. Kamu ini ngomong apa sih, Indah? Kamu pikir aku itu laki-laki seperti itu? Kalau kamu percaya dengan omongan itu, berarti kamu itu belum kenal sama aku. Adi, aku kan cuman... Indah, dengerin ya. Kalau kamu maksa terus sama aku dan kamu nyuruh aku sumpah, aku tetap gak akan bisa ngaku. Karena aku gak ngelakuin itu. Kamu tahu Indah, itu semua cuma akal-akalannya Om Rudi supaya kamu ninggalin aku dan supaya kamu minta cerai sama aku. Dan kalau itu terjadi berarti misi Papa berhasil. Kamu harus sadar dong Indah. Kamu harus sadar sayang. Kamu jangan dengerin mereka. Indah, kita kan udah pernah janji kalau kita akan ngelewatin itu semua dengan tabah, dengan cinta kita. Kita harus sabar, Indah. Kita nggak boleh goyah. Oke. Kamu percaya kan? Terus kalau bukan alasan itu, alasan apa lagi? Kalau bukan itu, kenapa papa kamu culik aku? Salah aku apa? Apa yang Om Rudi cerita masuk akal sekali buat aku. Adi, kalau cuman karena aku anak adopsi, gak mungkin itu omong kosong. Toh papaku juga udah mewariskan semua kekayaannya buat aku. Supaya derajat aku sama kamu tuh sama. Emang susah untuk nyari alasan itu semua. Tapi Indah, masalah aku pernah menghamili Tasya itu semua gak bener. Kamu boleh tanya sama orang lain. Tapi kamu jangan tanya sama Papa. Dan jangan juga tanya sama Om Rudi karena mereka itu sekongkol. Kamu boleh tanya sama orang tuanya Tasya. Karena hanya mereka lah yang bisa jawab dengan jujur. Nah, asal kamu tahu, kamu adalah orang yang sangat aku cintain. Kamu cuma satu-satunya orang yang aku sayangin. Jadi aku nggak mungkin bisa ngebohongin sama kamu. Satu hal yang paling berat untuk mencintai kamu, yaitu bisa ngomong jujur sama kamu.
hati saya tidak akan luluh dengan rengengan kamu, Sumira. Sekarang mau kamu apa? Hah? Kembali ke laki-laki itu. Silakan. Biar kamu tahu, Sum. Detik ini juga saya dengan rela akan menceraikan kamu, Sumira. Menceraikan kamu. Ada apa, Tante? Om, kamu salah sangka. Sekarang kamu ceritakan sama om kamu apa yang telah kamu ketahui dari Tante. Benar Tante bilang. Om salah sangka. Orang yang ditemuinya itu pasti Pak Rudi. Orang yang kemungkinan tahu di mana anaknya berada. Tantemu punya anak? Betul, Om. Tante hanya tidak mau Om merasa malu memiliki Tante. Karena masa lalunya yang sangat buruk, Tante coba untuk lupakan. Tapi yang namanya anak tetap tidak bisa dilupakan. Sekarang Om lebih baik temui Tante dan bilang kalau Om sudah mengetahui semuanya. Dan itu sama artinya kalau dia telah menipu saya selama ini, Bayu. Dia tahu kalau saya sangat mencintainya. Karena cinta, semua bisa saya lakukan. Termasuk menerima masa lalunya, Bayu. Om jadi curiga. Jangan-jangan tantemu tidak pernah mencintai Om. Dan Om hanyalah buat pelarian bagi tante kamu untuk mencari anaknya. Kalau dia sudah menemukan anaknya, pasti dia pergi meninggalkan Om. Om jangan berpikiran seperti itu. Tante sangat baik, teramat baik. Buktinya dia telah merawat saya dari kecil. Tapi dia telah membohongi Om. Tantemu sudah punya anak dan sekarang sedang mencarinya. Tante bukan menipu Om, tapi itu karena dia sangat mencintai Om dan dia tidak mau Om terluka karena masa lalunya. Saya permisi dulu, Mas. Terima kasih atas kebaikan Mas selama ini. Saya sudah tahu semuanya. Bayu sudah cerita sama saya. Saya harap kamu mau jujur sama saya. Apakah tujuan kamu menutup rapat-rapat masa lalu kamu? Karena kamu tidak pernah mencintai saya, Sum. Karena kalau nanti kamu menemukan anak kamu akan pergi meninggalkan saya. Tolong, Sum. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya tidak pernah berpikir begitu, Mas. Saya hanya malu punya masa lalu yang buruk, Mas. Saya hanyalah pembantu yang diperkosa majikannya, Mas. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Saya memang hina, Mas. Hina. Saya rela diceraikan Mas sekarang juga. Saya rela. Saya akui saya salah menyembunyikan semuanya, Mas. Saya telah membohongi Mas. Maafkan saya, Mas. Saya akan berusaha bijak. Dan saya akan berusaha mengerti, Sum. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu.
baik itu yang baik juga yang buruk. Kamu sekarang siap-siap. Saya akan pergi, Mas. Mungkin saya akan kembali ke desa. Saya tidak ingin kamu pergi, Sum. Saya ingin kamu sekarang siap-siap. Kita pergi mencari anak kamu, Sum. Kita cari sampai dapat. Saya ingin kamu bahagia, Sum. Terima kasih, Mas. Indah, setelah kamu dengar penjelasan dari papanya Tasya, kamu percayakan kalau aku ini nggak pernah macam-macam, apalagi sampai menghamili Tasya. Ya, sekarang aku lebih tenang karena nggak punya pikiran macam-macam lagi sama kamu. Bagus kalau gitu. Sekarang kamu telepon mama sama papa kamu dan bilang sama mereka kalau itu semua cuma akal-akalannya Om Rudi. Oke, tapi habis itu kita mau kemana? Kita ke rumah aku ya. Katanya mama pengen banget ketemu sama kamu. Ada yang pengen disampaikan sama kamu, kata mama. Ya, oke. Aku sini aja deh, aku takut sama papa kamu, ya. Nggak apa-apa kok sayang. Kamu tenang aja, kan ada aku, ya. Adi, Kamu tunggu sini bentar ya. Iya, Ma. Katanya ada yang mau ngomongin sama Adi penting. Ada apa sih, Ma? emang Mama mau bicara sama kamu. Tapi kamu temuin papa kamu dulu, Ki. Baik, Ma. Beginikah anak suami saya? Hasil hubungan gelap dengan Sumira. Ya Tuhan, siapa sangka dia satu darah dengan Adi. Siapa sangka dia anak dari suamiku. Kenapa kau pertemukan mereka? Apa ini balasan dari perbuatan suamiku? Ya Tuhan, kuatkan aku menghadapi semua ini. Kuatkanlah aku. Ya Tuhan, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menahan perasaanku? Kenapa aku begitu jijik melihat dia? Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku untuk merahasiakan hal ini. Ini pasti ada apa-apanya. Saya melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Apa itu, Pak? Papanya Tasya bilang semua ucapan Rudi itu bohong. Indah bilang alasannya karena dia anak adopsi. Itu tidak masuk akal. Pasti ada alasan lain. Alasan lain apa, Pak? Saya kira Rudi pasti tahu. Mam, saya akan bayar Rudi berapa saja yang dia minta. Asal dia mau menceritakan apa alasannya. Jadi apa yang ingin Bapak bicarakan? Saya mau tahu yang sebenarnya. Apa alasan anak saya diculik? Kalau alasan Adi menghamili Tasya, itu sudah ditolak mentah-mentah oleh orang tua Tasya. Pasti ada alasan lain. Dan saya yakin kamu pasti tahu. Rudi, kalau kamu butuh uang, kamu boleh sebut berapa harga kejujuran kamu. Saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Saya bukan tipe pengkhianat, Pak. Yang bisa menerima sejumlah uang. Itu bukan tipe saya, Pak. Saya tidak peduli dengan sikap kamu. Kamu mau persoalan ini kita selesaikan secara baik, atau saya akan panggil polisi kemari.
Yang penting saya harus tahu apa alasannya. Sebab saya tidak ingin pernikahan anak saya berjalan seperti itu. Walau menyakitkan, itu urusan saya. baik. Saya akan bicara. Ada tambahan lainnya, Pak? Nggak usah, makasih ya, Mbak. Iya. Indah, kamu kenapa sih kok kelihatannya sedih banget? Padahal kan semuanya udah selesai. Gak tahu deh, Adi. Tadi kok mama kamu ngeliat aku kayak gak suka gitu ya. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja, nggak mungkin mamaku seperti itu. Padahal kan mama yang merestui pernikahan kita sampai-sampai dia berani ngelawan papa dan menikahkan kita, ya kan? Tapi kenyataannya gitu kok tadi di rumah. Aku coba senyum tapi mama cuek aja. Aku sama sekali gak ditegur. Apalagi pas kamu lagi ngomong sama papa, aku ditinggal sendirian. Gak mungkin, Indah. Gak tau lah, Adi. Aku sekarang lagi berpikir, di mana lagi kesalahan kita ya? Indah. Indah, kamu kenapa, Indah? Kamu kenapa? Kamu sakit? Hah? Kamu kenapa, sayang? Gak tau, mual. Pusing. Ya. Indah. Indah. Kamu. Oh, Indah. Begitulah Pak Darwis. Memang ini sangat mengejutkan. Tapi saya tidak bisa memendamnya lebih lama lagi. Karena ini adalah sebuah dosa. Dosa yang akan menghancurkan kita semua. Ya Allah. Kenapa nasib anakku jadi seperti ini, ya Allah? Apa salah dia, ya Allah? Apa salahnya hingga tertimpa air seperti ini? Saya harus memisahkan mereka. Harus. Bagaimana dengan Indah, Pak? Pasti dia sangat malu. Akan sangat memalukan kalau kita terus membiarkan mereka tetap menjadi suami istri. Dan akan lebih sangat memalukan lagi kalau sampai mereka punya anak. Dan anak itu cacat. Kita harus memisahkan mereka. Harus. Apapun alasannya. Sama mereka, Pak. Ya, kita harus bicarakan baik-baik. Halo. Ya, Adi, ada apa? Om, Indah setelah pulang dari rumah Adi dia muntah-muntah. Apa? Di mana dia sekarang? Adi udah bawa Indah ke rumah sakit dekat rumah Om. Indah sekarang lagi diperiksa sama dokter. Om segera ke sana. Iya, makasih. Ada apa, Pak? Indah pingsan. Dia muntah-muntah setelah ke rumah Adi. Masya Allah. Ini Yusak. Dia masih belum puas juga.
Dia masih tetap ingin mencelakakan Indah. Maksud Papa apa? Ini pasti perbuatan Yusak. Dia mau meracuni Indah melalui makanannya. Kurang ajar Yusak. Mam, ayo kita lihat Indah. Gimana keadaan kamu? Masih pusing? Adi, Om kan sudah bilang sama kamu, jangan bawa pulang Indah ke rumah orang tua kamu. Coba kamu lihat jadi begini. Ini pasti sudah diracuni oleh Yusak. Tapi menurut keterangan dokter, Indah nggak keracunan kok, Om. Adi, ini hasilnya. Oh iya. Selamat ya. Selamat. Selamat kenapa, Sus? Silakan aja dibaca. Positif hamil. Alhamdulillah. Indah, kamu hamil. Kita akan punya anak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.